Selamat datang di Wong Ngapa 96. Like, share, subscribe. Kita mendengar pengumuman kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia saudara kita Syafiq bin Riza bin Hasan Basalam. Akan disolatkan pada jam 9 pagi dan dimakamkan setelah itu. Kematian orang-orang dari kerabat kita, dari saudara kita, dari teman-teman. Dan kelak nama kita yang akan diumumkan dalam pengumuman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Wassalatu wassalamu ala rahmatil muhdah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk rahmat yang Allah hadiahkan kepada umat manusia. Amma ba'd. Pemirsa, seringkali kita mendengar pengumuman kematian. Mungkin di kota-kota besar udah jarang didengar. Tapi kita juga kadangkala membaca berita kematian orang-orang dari kerabat kita, dari saudara kita, dari teman-teman kita. Dan kelak nama kita yang akan diumumkan dalam pengumuman itu. Nama saya nih, kelak juga akan diumumkan kematiannya. Kadangkala kita mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia saudara kita Syafiq bin Riza bin Hasan Basalam. Akan disolatkan pada jam 9 pagi dan dimakamkan setelah itu. Subhanallah. Kematian akan datang kepada setiap manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian itu. Tidak pandang bulu. Yang kaya, yang memiliki mobil mewah, yang memiliki uang miliaran rupiah, akan datang kematian menjemput dia tanpa izin, tanpa mengetuk pintu.
Dan orang-orang yang miskin juga akan mati. Orang-orang yang sehat, yang Allah berikan kepada dia tubuh yang gagah, kelak kematian juga akan menjemput dia. Dan terkadang orang yang sakit, yang bertahun-tahun sakit, nggak mati-mati, tapi suatu saat kematian juga akan datang menjemput dia. Jenderal bintang 4 dikelilingi oleh pasukan dengan senjata lengkap, tidak akan dapat menolak kematian itu. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kau berada, dimanapun, mau ada di Amerika, mau ada di Mekah, mau ada di Masjidil Aqsa, mau ada di istana, mau ada di rumah, mau ada di ruang ICU, yudrikumul maut. Kematian itu akan datang menjemput. Dan kita pun tidak tahu kapan kematian itu tiba. Apalagi di akhir-akhir waktu ini kita mendengar banyaknya orang mati mendadak. Pagi harinya masih sempat nonton Tombo Ati. Masih sempat duduk bersama keluarganya. Tapi ternyata ketika dia berangkat ke tempat kerjanya, dia tidak pernah kembali lagi ke rumahnya. Ada yang sedang ngobrol mati. Subhanallah, apabila kita mati dalam kondisi siap, insya Allah akan menjadi husnul khatimah. Ada orang yang mati ketika sedang sujud. Ada orang yang mati ketika sedang membaca Al-Quranul Karim. Namun, tidak sedikit orang-orang yang mati su'ul khatimah. Mati di kamar mandi. Sebagian mati di pelukan pelacur-pelacur. Sebagian mati setelah menegak minuman keras oplosan itu. Bahkan puluhan yang mati sekaligus. Na'udzubillah min su'il khatimah. Pemirsa, rahimakallah. Ketika malakul maut datang, malaikat pencabut nyawa datang menjemput kita, Allah memberikan gambaran yang begitu menakutkan. Allah berfirman, Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Sekali-kali apabila nyawa sudah sampai ke kerongkongan, dikatakan siapa yang dapat menyembuhkan dia. Panggil dokter manapun untuk datang menyembuhkan. Bawa ke rumah sakit paling hebat di muka bumi ini. Kumpulkan semua ahli pengobatan. Wa qila man raq. Siapa yang bisa menyembuhkan dia? Nggak ada. Wa dhanna annahu al-firaq. Dia yakin itulah hari perpisahan dia. Lutut dengan lutut akan menyatu. Tatkala nyawa dicabut, orang tua datang berkumpul, keluarga datang di sana, tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan dia. Mungkin sebagian memiliki harta yang berlimpah ruah. Dia ingin menebus atau menyogok malakul maut dengan harta itu. Ada yang bisa. Allah menceritakan tentang bagaimana orang mukmin yang meninggal dan bagaimana orang kafir atau orang fajir yang dicabut nyawanya. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Andai kata engkau melihat
tatkala malaikat-malaikat maut datang mencabut nyawa orang-orang kafir. Orang kafir ketika mau dicabut nyawanya, nyawa itu, ruh itu tidak mau keluar. Dia takut. Karena yang ada di hadapan dia adalah azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para malaikat memukul wajah dia, memukul belakang dia, agar dia mengeluarkan itu nyawa, itu ruh. Jadi sebelum ruh itu keluar, dia sudah disiksa. Waluku azabal hariq. Dikatakan kepada dia, rasakan azab yang membara ini, yang membakar ini. Malaikat maut yang mencabut nyawa orang kafir, dia datang membawa kafan dari neraka. Dia datang membawa kafan dari neraka dengan aroma yang begitu busuknya. Kemudian tatkala ruh itu keluar, mereka masukkan ke dalam kafan itu. Berbeda dengan orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana nyawa orang yang beriman ketika dicabut. Penuh dengan kebahagiaan. Dikatakan kepada dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang damai, wahai jiwa yang tentram, kembalilah engkau kepada Rabb-Mu, kepada Penciptamu, dalam kondisi engkau ridha dan diridhai. Berkumpullah, masuklah ke dalam rombongan hamba-hambaku, kata Allah, dan masuklah ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat maut datang membawa kafan dari surga yang aromanya begitu harumnya, dan nyawa seorang mukmin itu keluar seperti keluarnya air dari morong, keluar begitu mudahnya, kemudian didekap oleh malaikat dan dimasukkan ke dalam kafan dari surga itu. Pemirsa rahimakallah, tatkala ruh sudah berpisah dengan jasadnya, kita biasa melihat itu. Melihat orang yang sudah menjadi bangkai tubuhnya. Keluarganya akan mulai sibuk mengurusi jenazah itu. Akan mulai dilucutin semua yang ada di tubuhnya. Jam yang mahal akan dibuka. Kalung-kalung emas yang dipakai oleh ibundanya akan dilepas. Tidak ada satupun perhiasan yang boleh menempel di tubuh ibunya. Benar-benar dibersihkan. Kemudian dipersiapkan untuk dimandikan. Setelah dimandikan, akan disolati. Dan jasad kita akan dikeluarkan dari rumah kita. Rumah yang mungkin puluhan tahun kita bangun. Rumah yang mungkin sertifikatnya atas nama kita. Kita benar-benar akan diusir dari rumah itu. Anak kita, keluarga kita, tidak ada yang mau membiarkan kita ada di dalam rumah itu. Kemudian, tatkala jenazah itu digotong, diletakkan di pundak para lelaki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'atil janazah wahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim." Apabila jenazah itu diangkat di atas keranda,
dan diletakkan di pundak kaum lelaki di bawah. In kanat salihatan. Apabila jenazah itu jenazah orang yang soleh, dia akan berkata, qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Dia akan mengatakan, segerakan aku, segerakan aku. Dia benar-benar ingin disegerakan untuk datang ke dalam kuburnya. Dia tidak mau lama-lama ada di tempat itu, karena sudah selesai hubungan dia dengan dunia ini. Dia berada di alam barzakh. Wa in kanat ghaira salihah. Tapi kalau jenazah itu jenazah orang yang tidak saleh, dia akan mengatakan, ya wailaha, aina tadhhabuna biha? Ya wailaha, aina tadhhabuna biha? Celaka dia. Kemana kau bawa jenazah itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin dengan ucapan Rasulullah SAW. Yasma'u sautaha kullul khalaqah. Mendengar suara jeritan jenazah itu semua yang hidup. Walau sami'ahal insan lasa'iq. Andai kata manusia bisa mendengarkan, pasti dia pingsan. Pemirsa rahimakallah, itu jenazah kita akan dibawa ke tempat seperti ini. Keluarga akan datang. Kerabat-kerabat akan berdatangan pula dari luar kota. Bahkan orang-orang yang kenal kita pun akan meninggalkan pekerjaan dia di sebagian tempat. Karena di kota-kota besar orang sudah mulai hidup sendiri-sendiri. Kadangkala tidak ada yang mengantarkan jenazah, hanya beberapa orang. Kadangkala tidak ada yang menyolatin kita kecuali orang-orang yang mungkin harus kita bayar. Itu realita. Kita akan dibawa ke tempat seperti ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatta'ul mayyit. Ada 3 yang akan mengikuti bangkai jenazah orang yang sudah mati. Ketika rohnya sudah keluar, dia menjadi bangkai. 3 yang akan ikut mengantarkan. Yang pertama, ahlu, keluarganya. Anak-anak kita, mungkin orang tua kita, akan datang ikut mengantarkan kita ke kuburan. Wa maluh, harta kita. Subhanallah. Kadangkala orang, karena terkenal, mungkin seorang artis yang populer, atau orang kaya raya yang memiliki harta yang banyak. Banyak yang ikut mengantarkan ke kuburan dia. Karena harta dia. Karena popularitas dia. Tapi tidak ada satupun yang akan tinggal. Karena popularitas dia. Tapi tidak ada satupun yang akan tinggal di tempat ini. Satupun tak ada. Amalnya ikut ke tempat ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yarji'ul itsnan. Yang 2 balik pulang. Yang balik itu hartanya. Orang-orang yang ramai mengantarkan dia, semuanya akan balik. Keluarganya akan balik. Seorang anak yang mencintai orang tuanya, ketika dia memasukkan jenazah bapak, dia akan bersegera mengambil cangkul untuk mengambil itu tanah. Kemudian bapaknya diinjak-injak bersama-sama. Kemudian diratakan dengan tanah. Kemudian dipasang batu nisan. Lalu mereka akan mendoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Setelah itu, ada yang tinggal di sini. Anak kita ada yang akan tinggal di sini. Nah, mungkin dia akan bersedih selama sebulan. Setelah itu rumah yang kita bangun akan diributkan. Harta yang kita tinggalkan akan dibagi-bagi. Selesai semuanya. Kita akan tinggal di sini. Bersama amal kita. Ketika orang-orang sudah pergi, akan ada 2 malaikat yang datang. Di alam yang berbeda. Di alam barzakh mereka menggali malaikat mungkar dan nakir. Mereka akan menanyakan kepada kita 3 hal. Man Rabbuk? Siapa Rabbu? Allah.
Semua orang bisa jawab sekarang nih. Sekarang ini pemirsa bisa ketika ditanya, man rabbuk, yang Allah, aku tahu Allah. Man nabiyuk, Muhammad alaihi salatu wassalam. Ma dinuk, Islam. Tapi bisa dibayangkan, dalam kondisi kita sendirian, gelap gulita, hanya amalan kita yang mendampingi kita. Malaikat dengan wajah yang buruk, mereka bertanya kepada kita. Kadangkala kita nih, dibawa sama polisi dari rumah, dimasukkan ke sel. Lalu kita ditanya, dari mana engkau? Dalam kondisi membawa mungkin alat pemukul dengan pistol di sebelahnya. Kita takut, bahkan kita lupa dari mana asal kita. Bagaimana tatkala malaikat mungkar dan nakir menanyakan hal itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau yang ditanya ini orang mukmin, dia akan menjawab, Rabbi Allah, wa dinil Islam, wa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi kalau ternyata itu orang, mungkin orang Islam KTP, orang yang tidak pernah tahu dengan agamanya. Ketika ditanya man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk, dia akan mengatakan, ahin, la adri, sami'tun nas yaqulun faqultu. Dia nggak tahu aku. Aku selama hidup dengar orang mengatakan Tuhanku Allah. Aku dengar orang mengatakan Nabiku Muhammad, maka aku pun mengatakan Nabiku Muhammad. Tapi dia tidak tahu tentang siapa sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dituntut untuk mempelajari agama kita. Apa sih agama kita? Pemirsa, andai kata setelah kematian itu selesai, ketika ruh berpisah dengan jasad, itu tidak ada azab kubur, tidak ada pertanyaan, selesai. Lakana al-mautu rahata kulli hayy. Pasti kematian itu adalah tempat istirahat untuk semua manusia. Tapi ternyata kita bisa bayangin itu. Fir'aun, berapa tahun dia hidup di muka bumi? Para sejarawan menyebutkan antara 100 tahun hidup dia. Tapi Fir'aun hidup di alam barzakh sana, di alam kubur sana, ribuan tahun. Dan Allah menggambarkan bagaimana kondisi Fir'aun. An-nar yuqraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala Fir'aun ashaddal 'adab. Tiap hari, tiap pagi dan sore ditampakkan neraka kepada keluarga Fir'aun. Terus ditampakkan di alam sampai ke hari kiamat. Lalu mereka akan dimasukkan ke dalam azab yang pedih nanti. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan. Lalu beliau mengambil batang daun kurma itu, dibelah dua, ditancapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mendapatkan wahyu dari Allah, ditampakkan kepada beliau dua orang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diazab bukan karena yang besar, bukan karena dosa besar, tapi itu besar. Kata beliau alaihi salatu wassalam, yang satu tidak membersihkan kencing. Ada nih orang-orang yang kencing sembarangan, langsung pakai celana najis di mana-mana, dia tidak pikirkan. Di sini akan ada perhitungannya nanti. Yang satunya lagi yamshi bainan nas bin namimah. Suka mengadu domba. Omongan sana, sebarkan ke situ. Untuk mengadu domba orang-orang di sekitar dia. Pemirsa rahimakallah. Kita harus sadar bahwa semuanya akan mati. Untuk mempersiapkan diri. Nggak tahu nih. Mungkin pemirsa setelah nonton acara ini, atau ketika nonton acara ini pun malaikat maut datang mencabut nyawa. Mungkin anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak pernah balik lagi. Mungkin saya pun yang ada di sini tidak akan pernah nongol lagi di acara ini. Maka seorang mukmin harus benar-benar mempersiapkan diri dengan amal soleh. Allahumma inna nas'aluka
حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe.